dilaporkan terjadi di Sulawesi Utara. Pembunuh remaja siswi SMP di Palembang. Indonesia darurat kekerasan seksual. Informasi tentang kejadian kekerasan seksual. Saudara-saudaraku sekalian, tentunya setiap orang mempunyai kebebasan, tapi kebebasan juga ada batasnya. Kebebasan itu dibatasi supaya tujuan di masyarakat tercapai, yaitu sejahtera. Lalu, apakah kekerasan seksual bisa membuat kita sejahtera? Tentu tidak. Pelaku tindak kekerasan seksual tidak menggunakan kebebasannya dengan baik. Ia melanggar hak asasi manusia untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pelaku dengan suara hatinya dan tidak didasari dengan hati nurani, dan terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Sebanyak 23.953 kasus telah terjadi di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Lalu, bagaimana kita mengatasi kekerasan seksual dengan cara membangun pendidikan yang berkualitas? Tentu pendidikan yang berkualitas mampu untuk mengatasi kekerasan seksual yang merajalela saat ini. Bagaimana bisa? Ini pendapat pakar pendidikan. Ya, pendidikan itu merupakan salah satu sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Maka kalau proses pendidikan benar-benar berkualitas, tentu akan berdampak pada penyelesaian persoalan-persoalan di masyarakat dan di dunia ini. Tapi yang menjadi persoalan adalah pendidikan berkualitas itu seperti apa. Nah, menurut saya pendidikan berkualitas harus kita pahami bahwa dalam proses pembelajaran, seorang individu itu belajar bukan hanya pengetahuannya saja, tetapi dia juga mampu memahami dan menemukan nilai-nilai dari apa yang dipelajarinya. Kalau dia berbicara tentang belajar tentang ilmu-ilmu sosial, dia pasti akan belajar bagaimana menghormati orang lain dalam lingkungan sosial yang lain, ada norma-normanya. Kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, itu kan persoalan ada norma di masyarakat, di mana kita harus menghargai orang lain, tetapi juga ada kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma moral. Nah, pendidikan harus membantu individu di dalam memahami dirinya, siapa dirinya di dalam tatanan masyarakat sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat yang dia ada norma dan tatanan di situ. Dan kalau sebagai warga negara ada aturan hukumnya. Dia bisa terkena hukum pidana, lalu kemudian dia mungkin bisa dipenjara kalau dia di dalam proses pembelajaran tidak memahami hal itu. Karena itu menurut saya pendidikan berkualitas kalau dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran di mana individu itu belajar informasi, pengetahuan yang kemudian dihayati dalam nilai-nilai yang ingin dia kembangkan sebagai manusia, sebagai warga negara dalam kehidupan sosial, maka pendidikan yang berkualitas itu pasti akan ada korelasinya dengan individu yang menghargai orang lain. Adapun solusi yang kami rumuskan adalah pendidikan seksual komprehensif di sekolah. Contohnya kurikulum holistik dengan cara menerapkan pendidikan seksual berbasis sains. Solusi kedua adalah pendidikan berbasis komunitas. Harus membuat kelompok diskusi antara tenaga pendidik dengan siswa atau mahasiswa untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dari komunitas ini. Juga kita bisa menggunakan peta seni untuk menggambarkan tanda-tanda kekerasan seksual dengan menggunakan pelatihan atau mentoring terhadap siswa maupun tenaga pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media sosial dan juga teknologi di dunia pendidikan. Misalnya, platform sosial media milik sekolah mewajibkan untuk selalu membuat satu konten video mengenai pencegahan kekerasan seksual. Stop kekerasan seksual!